Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan untuk tugas MBD. Di sini nama saya Muhammad Syahdan Abdurrahman akan mempresentasikan tentang OLTP dan OLAP. Nah, untuk di slide pertama di sini kita akan membahas dua konsep penting dalam manajemen data, yaitu OLTP dan OLAP. Nah, untuk OLTP itu sendiri adalah Online Transaction Processing, dirancang untuk memproses transaksi operasional sehari-hari secara cepat, real time, dan bervolume besar. Nah, untuk ini ada fokus interaksi dan kecepatan hitungan milidetik, lalu ada operasinya itu insert, update, delete, dan untuk strukturnya di sini sangat dinormalisasi. Sedangkan untuk OLAP atau Online Analysis Processing di sini dirancang untuk menganalisis data historis guna membantu manajemen mengambil keputusan strategis. Lalu di sini ada fokusnya analisis dan laporan skala besar. Untuk operasinya ada RAID, query agregasi atau kompleks. Untuk strukturnya di sini ada di denormalisasi, star atau snowflake skema. Untuk contoh kasusnya OLTP di sini ada in-game store. Nah, jadi ketika Anda membeli item digital seperti skin atau diamond di dalam game Mobile Legends atau sistem di balik layar, OLTP itu adalah kayak proses transaksi instan mengurangi saldo mata uang digital Anda, menambahkan item ke skin ke investasi akun, lalu mencatat timestamp transaksi. Nah, untuk contoh kasus yang OLAP ini di sini manajemen game publisher untuk melihat performa penjualan 3 tahun terakhir untuk menentukan strategi marketing. Nah, untuk analisis kompleks query OLAP di sini berapa total pendapatan dari skin epic pada setiap tahunnya dan wilayah mana penyumbang tertinggi. Perbandingan OLTP dan OLAP. Di sini OLTP untuk tujuan utamanya OLTP di sini menjalankan operasi bisnis harian, sedangkan untuk OLAP di sini ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, lalu untuk operasi data di sini OLTP itu read, update, dan delete, sedangkan untuk OLAP sebagian besar read atau query. Nah, untuk waktu responnya di sini OLTP ada di milidetik dan untuk OLTP ada di detik sampai ke menit. Nah, untuk sumber data di sini ada input langsung dari user atau aplikasi, lalu untuk OLAP ada gabungan data historis dari berbagai OLTP. Untuk desain database di sini OLTP dinormalisasi, sedangkan OLAP dinormalisasi. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ikrullah. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai ETL. ETL sendiri yaitu extract, transform, dan load, yaitu proses 3 tahap untuk memindahkan data dari berbagai sumber menuju sistem penyimpanan terpusat, yaitu data warehouse. Nah, proses ini menjamin konsistensi dan kualitas data sebelum digunakan untuk dianalisis. Nah, kenapa ETL itu penting? Karena data organisasi modern berasal dari banyak sistem berbeda, seperti dari CSV ataupun database. Nah, tanpa ETL, data tidak bisa digabungkan, dibersihkan, dan dianalisis secara terpusat. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan-tahapan ETL. Yang pertama yaitu extract. Nah, di tahapan ini, yang pertama yaitu mengambil data dari satu atau lebih sumber yang bersifat heterogen, seperti bisa dari database, CSV, ataupun API. Nah, untuk tantangannya di tahap ini yaitu setiap sumber memiliki format dan skema berbeda. Konflik bisa muncul saat data digabungkan. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu mengambil data dari seperti MySQL, file logistik CSV, dan JSON dari payment gateway secara bersamaan. Kemudian tahap yang kedua yaitu transform. Nah, tahap ini paling kompleks. Data mentah diproses agar konsisten, bersih, dan sesuai skema target. Untuk contohnya di sini, misal ada kolom gender di suatu sistem, laki-laki atau perempuan gitu. Di sistem lain ada lagi male atau female, dan
di sistem lain juga ada 1 atau 0. Nah, semua diseragamkan menjadi satu format standar di warehouse. Misalnya jadi female atau female aja gitu. Nah, selanjutnya di tahapan load, data yang sudah bersih dimuat ke load atau ke sistem tujuan. Nah, di sini ada dua pendekatan utama. Yang pertama yaitu full load. Seluruh data dimuat ulang dari awal. Cocok untuk dataset berukuran kecil atau jika terjadi perubahan skema yang besar secara struktural. Nah, pendekatan yang kedua yaitu incremental load. Hanya data baru atau yang berubah saja yang dimuat. Cocok untuk data skala besar karena efisiensinya sangat tinggi. Untuk contohnya sendiri, di sini data transaksi dimuat ke data warehouse setiap malam pukul 00.00. Nah, di mana secara otomatis menggunakan incremental load atau hanya mengambil transaksi 24 jam terakhir saja. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu adalah konsep data warehouse. Sebelum kita membahas konsep data warehouse, izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Hildan Paris Kamaludin. Oke, kita langsung ke topik pembahasannya. Data warehouse adalah tempat penyimpanan terpusat yang mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data diolah dan disimpan agar mudah dianalisis untuk keputusan bisnis. Data bersifat historis atau berdasarkan waktu disimpannya data. Kemudian, di sini saya memiliki contoh dari data warehouse tersebut. Contohnya adalah saya memiliki minimarket namanya Dikro Store. Nah, Dikro Store ini tuh memiliki beberapa cabang seperti cabang di Sukabumi, terus di Bogor, kemudian di Jakarta, dan di Kalimantan misalnya. Nah, data-data ini tuh harus dikumpulkan. Data-data ini diproses lewat proses ETL. Nah, setelah melalui data ETL, data dikumpulkan di data warehouse. Ini yang namanya data warehouse atau tempat berkumpulnya semua data dari cabang-cabang berbeda. Nah, data ini tuh akan digunakan untuk analisis, perencanaan bisnis, dan laporan dari bisnis tersebut. Itulah data warehouse. Kesimpulannya adalah data warehouse adalah tempat berkumpulnya dari semua data dari berbagai cabang. Nah, kemudian ada konsep data mart. Konsep data mart sendiri berkebalikan dengan konsep data warehouse. Data warehouse adalah tempat berkumpulnya dari semua data, sedangkan data mart adalah data yang terfokus untuk satu divisi. Contohnya apa? Contohnya di sini. Dalam suatu toko atau dalam kasus saya, contohnya di Dikro Store. Nah, di sini tuh ada beberapa divisi seperti divisi penjualan, divisi keuangan, dan divisi gudang. Nah, data mart ini cuma menyimpan data dari mart penjualan misalnya. Untuk penjualan, terus ada data mart keuangan untuk keuangan, khusus untuk keuangan, yaitu kalau di keuangan mungkin khusus di pemasukan dan pengeluaran. Nah, kemudian ada data mart gudang, itu juga khusus untuk gudang, seperti stok barang ada berapa, sisa berapa, dan masuknya berapa. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Salim Rizky. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data lake. Apa itu data lake? Data lake adalah repositori terpusat untuk menyimpan data dalam jumlah raksasa dalam format aslinya mentah, tanpa harus diubah dulu sebelum masuk ke penyimpanan. Konsep ini memungkinkan perusahaan menampung data dari berbagai sumber dengan skala yang bisa terus membesar mengikuti kebutuhan masa depan. Analogi sederhananya, bayangkan sebuah danau alami, berbagai aliran sungai, sumber data mengalir masuk ke danau tersebut apa adanya tanpa harus disaring atau diubah bentuknya terlebih dahulu. Keunggulan utama data lake. Data lake memiliki beberapa keunggulan utama. Yang pertama adalah menyimpan semua jenis data, artinya data berupa teks, gambar, video, audio, hingga data dari sensor IoT dapat disimpan dalam satu tempat. Yang kedua ada multi format data, mampu menampung segalanya. Misal data terstruktur, table, semi terstruktur, JSON, XML, hingga tidak terstruktur, gambar, rekaman suara, video, log sensor. Contoh nyata data lake. Platform media streaming, film atau musik sebagai aktivitas. Netflix mengumpulkan berbagai jenis data seperti riwayat tontonan pengguna, pencarian film, waktu menonton, perangkat yang digunakan, hingga penilaian pengguna terhadap film. Semua data tersebut disimpan terlebih dahulu dalam data lake. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teknologi big data dan machine learning untuk menghasilkan rekomendasi film yang sesuai dengan minat setiap pengguna. Dengan cara ini, Netflix dapat memberikan pengalaman yang lebih personal kepada setiap pengguna, sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa data lake merupakan solusi penyimpanan data modern yang mampu menampung berbagai jenis data dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif efisien. Keunggulan utamanya adalah fleksibilitas dalam penyimpanan data serta kemampuannya mendukung analisis lanjutan sehingga banyak digunakan oleh perusahaan yang mengandalkan big data dan artificial intelligence.
Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.